Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senyatakan kepada kalian ahlan wa sahlan wa marhaban di video pembelajaran An-Nahwul Wadhih yang kedua ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pembelajaran kali ini, pada video yang kedua ini adalah tentang ajza'u al-jumlah. Itu bagian-bagian kalimat ya. Yaitu kata, tentang kata ya. Karena kan kalau misalnya kalimat itu kalau dipotong-potong jadi kata. Atau dengan bahasa lain, taqsimu al-kalimati ila ismin wa fi'lin wa harfin, yaitu pembagian kata ya, kepada isim, kata kerja, dan huruf. Baik, saya bacakan al-amthilah sembari saya terjemahkan. Rakiba Ibrahimu al-hisan. Ibrahim telah mengendarai kuda. Yuda'ibu Ismailul qitta. Ismail sedang mempermainkan kucing. Yahsudul fallahu al-qamha. Ya, petani itu sedang memanen gandum. Ta'kulu syatu fulan wa sya'iran. Ya, domba betina itu sedang memakan kacang dan jerawat. Yang kelima, sami'tun nasihah. Saya telah mendengarkan nasihat. Yasta'un nuru fil hujrah. Cahaya itu memancar di kamar. Tajri safinatu 'alal ma'i. Kapal itu sedang berlayar atau berjalan atau mengalir di atas air. Hal tuhibbus safar, apakah engkau menyintai atau menyukai perjalanan safar? Daripada kalimat-kalimat yang telah saya bacakan teman-teman, marilah kita membaca pembahasan sambil nanti saya berikan komentar ya, memberikan penjelasan lebih insyaallah. Jadi setiap paragraf itu pasti punya pembicaraan atau punya poin-poin khusus. Al-bahath, pembahasan. Arafna fima madha anna al-jumlata al-mufidata tatarakkabu min ajza'in hiyal kalimat. Kita telah mengetahui daripada pembelajaran kita yang kemarin soal al-jumlatul mufidah ya, bahwasannya al-jumlatul mufidah tersusun daripada bagian-bagian ya. Jadi kalimat yang memberikan arti ketika dipotong-potong ya, itu adalah kata-kata. Wa nuridu an na'rifa hadha ad-darsa ya, fi hadha ad-darsi anwa'a al-kalimat. Dan kita ingin mengetahui di dalam pembelajaran ini ya, macam-macam kata-kata, macam-macam kata ya. Fanaqul, makanya kita menyatakan idza bahathna fil jumalil lati ma'na, kalau seandainya kita ya, telah membahas, telah meneliti betul-betul di kalimat-kalimat yang bersama kita, yaitu kalimat dari 1 sampai 8 tadi yang telah saya bacakan, wajadna anal kalimata Ibrahimu wa Ismailu wal fallahu alfadhun tusamma biha ashkhas. Niscaya kita akan menemukan bahwasannya kata-kata seperti Ibrahim, ya, Ismail, Al-Falah itu adalah alfaz, itu adalah kata-kata tusamma biha ashkhas. Ya.
dinamai dengan kata-kata itu ya akan manusia. Jadi teman-teman, Ibrahim, Ismail dan Falah itu adalah menunjukkan nama orang ya. Dan ketika kita teliti juga teman-teman ya, wa annal kalimati al-hisana wal qitta wasyah alfadhun tusamma biha anwa'un minal hayawan. Bahwasannya ya, ketika kita meneliti maka kita akan menemukan bahwasannya kata-kata seperti kuda, kemudian kucing, wasyah dan domba betina itu adalah alfadhun tusamma biha anwa'un minal hayawan. Itu adalah kata-kata atau lafaz-lafaz ya. Dengan kata-kata itu, dengan lafaz-lafaz itu ya dinamai atau disebut ya akan hewan. Kemudian wa anna al-qamha wal fula wasyair, dan ketika kita cermati, kita perhatikan, kita temukan bahwasannya kata-kata seperti al-qamah gandum, wal ful dan kacang, wasyair dan jerawat ya, alfadhun tusamma biha anwa'un minan nabat. Ya, jadi kayak al-qamah, al-ful, asyair ya, itu adalah kata-kata yang dinamai dengan kata-kata itu ya akan macam-macam daripada tumbuh-tumbuhan. Jadi yang pertama itu adalah kata-kata yang menunjukkan nama orang, kemudian kata-kata yang menunjukkan nama binatang, yang ini adalah 3 kata-kata yang menunjukkan nama tumbuh-tumbuhan. Kemudian wa anal hujrata was safinata wal ma, wa anal hujrata was safinah, wa annal hujrata, kita ikutin aja di sini, wa annal hujrata was safinata wal ma alfadhun tusamma biha anwa'un minal jamad. Kalau kita perhatikan juga ya dari kalimat 1 sampai 8 yang pertama kita bacakan, kita akan menemukan bahwasannya kata kamar, kemudian safinah, kemudian perahu ya, dan air, itu adalah lafaz-lafaz, itu adalah kata-kata yang dinamai dengan kata-kata itu ya akan macam-macam daripada benda mati. Jadi kayak misalnya al-hujra was-safina wal ma itu menunjukkan kepada benda-benda mati. Wa anna nasihata wan nura was-safar, dan bahwasannya ya kata nasihah, kalau kita perhatikan juga kata nasihat dan cahaya dan perjalanan adalah lafaz-lafaz yang disebutkan dengan lafaz-lafaz itu akan macam-macam yang lain daripada makna-makna. Berarti keluar daripada itu adalah jadi kayak an-nasihah, nasihat, wan nur was-safar, cahaya dan perjalanan. Kata-kata ini adalah tidak menunjukkan nama orang, juga tidak menunjukkan nama binatang, dan tidak menunjukkan benda mati, dan tidak menunjukkan tumbuh-tumbuhan, akan tetapi ya ini menunjukkan kepada mana-mana yang selain daripada mana-mana yang 4 itu. Taib, na'udu lil jumali marratan thaniyatan. Ya, kata muallif kita kembali lagi marrah thaniyah, fa najidu anna kulla kalimatin minal kalimat rakiba wa yuda'ibu wa yahsudu wa ta'kulu tadullu ala husuli fi'lin fi zaman khas. Kalau kita perhatikan, kita kembali lagi, kita temukan bahwasannya setiap kata daripada kata-kata seperti rakiba yaitu telah mengendarai, wa yuda'ib yaitu sedang mempermainkan, wa yahsudu dan sedang memanen ya, wa ta'kulu dan sedang makan, tadullu ala husuli fi'lin fi zamanin khas. Kata-kata itu adalah menunjukkan ya kepada terjadinya suatu pekerjaan di zaman yang khusus. Ya, falafdhu rakiba, maka lafaz rakiba ya contohnya yadullu ala rukub fi zamanil madhi, menunjukkan kepada pengendaraan ya. Menunjukkan kepada pengendaraan di zaman yang lampau, rakiba telah mengendarai. Wa yuda'ibu, dan kata yuda'ibu yadullu ala al-muda'abati fi zamanil hadir awal ati. Kata telah sedang mempermainkan menunjukkan kepada ya perbuatan pemermainan di zaman yang sekarang atau yang akan datang. Wa halumma jarran, dan begitulah seterusnya. Walidzalik tusamma kullu kalimatin min hadza naw' fi'lan. Maka itu teman-teman, setiap kata daripada rakiba, yuda'ib, yahsud, ya setiap dari kata itu disebutkan sebagai fi'il, kata kerja. Ya, yang terakhir tadi ada isim ya. Jadi ada isim, ada fi'il, yang kata kerja, yang terakhir ini adalah huruf.
Wa inda ta'ammulil jumalil tsalatsil akhirah, teman-teman, ketika memperhatikan kalimat-kalimat yang tiga terakhir, ya, apa itu? Yaitu yasta'un nuru fil hujrah, tajri safinatu 'alal ma, hal tuhibbus safar. Maksudnya itu. Ketika kita memperhatikan itu, teman-teman, ya, najidu, kita akan menemukan bahwasannya kata-kata seperti fi yang bermakna di, ala di atas, dan hal, dan apakah idza nutiqa bi kullin minha wahdahu lam yufham lahu ma'nan kamil. Kalau kita ucapkan kata fi sendiri saja, ala sendiri saja, hal sendiri saja, tanpa kita sandarkan kata-kata itu kepada kalimat yang lain, atau tanpa kita meletakkan kata-kata itu di kalimat yang sempurna, ya, lam yufham lahu ma'nan kamil, maka enggak ada makna yang sempurna yang bisa dipahami, teman-teman. Ya, kata-kata itu ketika seorang menyatakan misalnya ala, ngomong cuma sekedar ala, enggak ada makna yang bisa kita petik, enggak ada faidah, ya, atau arti yang bisa kita tangkap, teman-teman. Wa idza nutiqa bi kullin minha fi jumlatin dhahara ma'nahu kamila. Kalau seandainya setiap kata itu adalah disebut, ya, fi jumlatihi, ya, di kalimatnya, maka dhahara ma'nahu kamilan, maka maknanya itu adalah akan sempurna. Jadi ketika seorang menyatakan fi, enggak ada maknanya, tetapi kalau menyatakan Muhammadun fil fasli, disertai dengan kata-kata yang lain atau diletakkan dalam kalimat, maka kita bisa memetik makna, teman-teman. Wa tusamma kullu kalimatin min hadhihi al-kalimatis thalathi harfun. Makanya disebut, ya. Jadi setiap kata daripada kata-kata yang tiga itu, yaitu fi, ala, hal, disebut sebagai huruf. Jadi, teman-teman, kesimpulannya, ya, bahwasannya kalimatun, ya, kata itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah ismun, kata benda. Yang kedua itu adalah harfun. Yang kedua adalah fi'lun, kata kerja. Yang terakhir itu adalah harfun, huruf. Ismun, definisinya, ya, dalam kitab An-Nahwu Wadhih, itu adalah, ya, kullu, ya, lafdhin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayyu syai'in akhar, ya, dalam kaidah. Jadi setiap lafaz yang disebut dengan lafaz itu akan, ya, manusia. Jadi kalau misalnya kata menunjukkan nama orang, kemudian kata menunjukkan nama binatang, kemudian kata menunjukkan tumbuh-tumbuhan, dan kata menunjukkan kepada benda mati atau dan lain sebagainya, maka itu disebut sebagai isim. Ya. Teman-teman, sekedar menambahkan saja. Ini kan pengertian bagi pemula, ya. Tetapi kalau kita belajar nahwu lebih dalam, contoh kita baca, misalnya kita syuruh Alfiyah Ibn Malik, ya, atau misalnya kita baca misalnya apa, tapi Alfiyah itu termasuk yang paling tinggi, termasuk, ya. Jadi kalau kita baca syarah Alfiyah, ya, Al-Imam Ibn Malik kemudian menandai isim itu dengan 4, ya. Tolong perhatikan, yang pertama tanda isim itu adalah dia adalah al-jar. Isim itu memungkinkan untuk bisa dimajrurkan, artinya kasrah. Ketika saya bilang dhahaba Muhammadun ilal madrasati, maka al-madrasatu itu adalah isim. Kenapa, teman-teman? Dikarenakan, ya, al-madrasat, kata al-madrasati itu memungkinkan dia majrur, memungkinkan dia kasrah. Kalau seandainya sebelumnya ada harful jar, ada huruf yang membuat dia kasrah, teman-teman. Yang pertama adalah al-jar, yang kedua adalah tanwin. Contohnya hadza, hadhihi madrasatun, atau hadza kitabun, contohnya. Yang lainnya, kalimat yang lain, kata yang lain. Kitabun berarti itu adalah isim. Kenapa? Dikarenakan kata ini memungkinkan untuk ditanwinkan, memungkinkan untuk dimasuki tanwin. Yang ketiga adalah al, ya. Jadi al-jar wa tanwin wa nida wa al, ya. Al itu adalah, ya, al. Contohnya adhabu ilal madrasati, maka al madrasati itu adalah isim. Kenapa? Karena kata ini adalah memungkinkan dimasuki al. Itu mudah kan? Yang terakhir itu adalah
an-nida. Jadi kata itu bisa dipanggil. Kata itu biimkanihi an yakuna munada, bisa menjadi isim yang dipanggil gitu. Contohnya ya Muhammadu. Muhammadu itu adalah isim. Kenapa? Dikarenakan kata Muhammad bisa dipanggil. Sementara kalau misalnya yadhabu, ya kalau misalnya kata kerja dan kita bermaksud kata kerja, itu nggak bisa dipanggil teman-teman sekalian. Baik, kemudian yang ya itu anida. Ya, contoh kalau misalnya seseorang gimana, namanya misalnya fi'al, yashkuru atau yazid. Walaupun dia fi'al sama teman-teman, tapi ketika seseorang dinamai dengan itu, maka itu dikategorikan sebagai isim. Ya yashkur, yashkur berarti isim. Ya yazid berarti yazid adalah isim. Kenapa? Dikarenakan dia menunjukkan nama orang. Itulah. Jadi tanda isim itulah al-jar, jar, tanwin, kemudian al, kemudian nida bisa dipanggil. Kemudian kata yang kedua adalah fi'lun. Fi'lun itu teman-teman, ya, dalam nahwu wadhi ini, dalam kaidah dinyatakan kullu lafdhin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khas. Setiap lafaz atau setiap kata yang menunjukkan kepada terjadinya ya suatu perbuatan atau pekerjaan di zaman yang khusus. Maksudnya apa? Contoh ya, berarti kenapa dibilang khusus? Di sana kan zamanul fi'l ada 3. Ada zaman ya masa kerja itu, zaman kata kerja itu ada 3. Yang pertama itu adalah al-madhi, lalu, telah lampau, sudah. Yang kedua adalah al-mudhari', sedang. Yang ketiga itu adalah al-mustaqbal, yang akan datang. Jadi ketika orang menyebutkan kata kerja, misalnya yuda'ibu Ismailu al-qit, yuda'ibu, kata yuda'ibu pasti hadal fi'al yaqtarinu bizaman. Ya. Jadi kata kerja itu pasti terikat dengan masa. Baik kalau yuda'ib berarti sekarang. Baik itu adalah masa lalu, sekarang, atau yang akan datang teman-teman. Tapi sekedar tambahan saja maklumat. Ini bagi pemula. Ya, saya tambahi maklumat. Ya, andai kata paham, alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Ulama nahwu itu memberikan alamat, memberikan tanda-tanda ciri-ciri kata kerja. Yang pertama itu yang disebutkan dalam Alfiyah Ibn Malik, yaitu adalah kata bisa dijadikan sebagai, atau kata bisa disebut sebagai kata kerja. Satu, ketika kata itu dia adalah bisa disambungkan atau bisa dijumpai dengan ta. Di depannya ada ta'ul fa'il ya, dalam al-fi'lul madhi. Contohnya dhahabta, berarti dhahaba itu adalah fi'il. Kenapa? Dikarenakan dia bisa disambungkan dengan ta'al fa'il. Baik itu tu, baik itu ti, baik itu tum, baik itu tuma, dan sebagainya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua yang disebutkan ya, ada banyak, tetapi hanya dalam itu cuma ada berapa? Disebut 4 kalau salah. Yang pertama ta'ul fa'il, yang kedua itu adalah ta'ut ta'nits. Contohnya Fatimatu akalat. Akalat itu teman-teman ya adalah akalat itu adalah akalah fi'il. Kenapa? Dikarenakan kata kerja ini bisa disambungkan atau memungkinkan untuk disambungkan dengan ta'ut ta'nits yang menunjukkan kepada perempuan apabila fa'ilnya itu adalah muannats. Kemudian teman-teman, yang ketiga itu adalah ya al-mukhatabah. Contohnya tadhhabina, anti tadhhabina, ya al-mukhatabah, ya untuk orang kedua kalau misalnya perempuannya. Tadhhabina berarti contohnya misalnya apa? Misalnya tadrusina, berarti kata-kata tadrusu itu, ya drusu adalah fi'il. Kenapa teman-teman? Dikarenakan dia bisa disambungkan dengan ya al-mukhatabah. Ya, yang terakhir itu adalah nunu taukid, khafifatan kanat atau thaqilah. Jadi kata kerja itu bisa disambungkan dengan nunu taukid. Misalnya adhabanna, berarti fi'il dhahaba, kata kerja dhahaba, kata dhahaba adalah kata kerja. Kenapa? Dikarenakan dia bisa disambungkan dengan nunu taukid yang berat, ya, thaqilah atau khafifah, yaitu la adhaban ilal masjid. Apa bedanya nunu taukid al-khafifah sama al-thaqilah? Kalau misalnya al-thaqilah yang menggunakan tasydid itu secara mana lebih kuat, secara penekanan lebih kuat. Contohnya ketika saya misalnya gagal dalam ujian, saya nyatakan, atau misalnya teman saya gagal dalam ujian, saya nyatakan ya anta ta'allamanna jayidan.
ta'allamanna fil amr jayidan. Kalau misalnya nilainya bagus, ya nggak terlalu misalnya baik, atau misalnya saya ta'allaman ya akhi, ta'allaman jayidan, pakai sukun, ta'allaman. Teman-teman, ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada faedahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.